terkait segmentasi kebangsaan, di mana kita juga sering melihat Ansor itu bisa dikatakan menjadi garda terdepan ketika menghadapi gerakan-gerakan yang akan merongrong keutuhan bangsa ini. Nah, ketika melihat sisi kebangsaan, saya kira ini kita tidak akan terlepas dari peran kesejarahan daripada Ansor maupun Jamiah Nahdlatul Ulama. 1924 itu Subhanul Waton sebagai salah satu embrio ya, daripada berdirinya Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang diciptakan oleh Mbah Wahab. Saya kira posisi daripada Subhanul Waton itu sendiri sebagai organisasi yang ada sebelum negara ini merdeka, tentu suasana kebatinan dan suasana kepatriotikan daripada sahabat-sahabat sampai dengan hari ini tetap ada. Tentu karena melihat bagaimana para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama dan juga tokoh-tokoh daripada Gerakan Pemuda Ansor di awal berdiri ini ikut berjuang ya, ikut berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi tidak hanya sekedar untuk gagah-gagahan saja, tapi lebih daripada itu, bahwa kita eksis hari ini, kita berjuang hari ini, kita khidmah hari ini terhadap bangsa dan negara ini karena tuntutan sejarah dan juga tantangan daripada Indonesia ke depan. Karena kita sebagai pewaris daripada bangsa ini, kita sebagai salah satu sebagai pemegang ya, salah satu pemegang daripada pemilik saham bangsa, berdirinya bangsa ini pun punya kewajiban untuk tetap memastikan eksisnya dan juga keberlangsungan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjutnya lagi itu kita diajarkan oleh para pendiri bangsa, para alim ulama, bahwa negara ini pun salah satunya dibentuk oleh para ulama. NKRI pun hari ini sebagai warisan daripada para alim ulama. Ideologi bangsa Pancasila pun sama, artinya menjadi pewaris. Kita menjadi pewaris dan juga sesuatu yang memang diciptakan oleh para alim ulama pun harus kita lestarikan. Maka kita selalu getol menyampaikan NKRI harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita. Karena itu kita melihat fakta sejarahnya bahwa bangsa Indonesia dan segala macam yang ada di Indonesia itu adalah salah satu warisan daripada para alim. Kalau kita melihat itu adalah warisan, maka itu menjadi harga diri kita sebagai seorang santri untuk menjaga warisan dan juga melestarikan apa yang menjadi cita-cita daripada pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama maupun pendiri bangsa Indonesia. Jadi apapun itu, segala macam tantangan, segala macam rongrongan, segala macam ancaman, saya kira bagi Gerakan Pemuda Ansor, tanpa diperintah sekalipun, kita terpanggil kalau ada ancaman untuk terhadap bangsa dan negara, apalagi ideologi, bentuk negara maupun ancaman untuk mencederai persatuan dan kesatuan. Kita punya panggilan hati, panggilan jiwa, dan juga panggilan sejarah untuk mempertahankan. Khususnya di Kabupaten Brebes, kita juga banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kegiatan menangkal radikalisme, menangkal beberapa bibit-bibit ideologis yang nantinya akan berbahaya bagi bangsa dan negara, bagi ideologi negara. Nah, kalau sekarang kayaknya lebih soft ya. Kita tetap bergerak dengan cara yang ada, dengan dakwah yang kita
sepakati bersama dalam pergerakan Muda Ansor. Tapi karena mungkin dengan ancaman-ancaman hari ini mungkin tidak seperti 5-10 tahun yang kemarin. Nyata-nyata bergerak di masyarakat dan kita betul kontra pergerakan dan kontra radikalisme dengan mereka ya. Tapi insya Allah ataupun alhamdulillah ini situasinya sudah mungkin mereda, tapi kita tetap waspada dan juga bergerak sesuai dengan tupoksi. Ya, terima kasih atas penjelasannya tentang segmentasi atau bidang garapan yang ada di tubuh Gerakan Pemuda Ansor sebagai salah satu OKP atau organisasi kepemudaan yang bisa dikatakan terbesar di Brebes ini. Kemudian yang ingin kita ketahui juga adalah bagaimana sebenarnya kiprah Ansor Brebes khususnya bagi kader Ansor sendiri dan umumnya bagi masyarakat Brebes. Itu kiprahnya bagaimana, Bapak? Gerakan Muda Ansor Kabupaten Brebes itu kurun waktu sekitar 5-10 tahun kebelakang. Saya kira kita itu di periode pertama ya, urusan jabatan Yusuf yang pertama itu lebih ke arah konsolidasi dan juga memfokuskan bagaimana kita mencetak kader sebanyak-banyaknya. Terbukti banyak kader Ansor maupun Ansor yang diciptakan dalam kurun waktu seperti dengan periode 2019. Berbagai macam karakteristik daripada kader sahabat-sahabat sekalian diciptakan, kemudian diarahkan untuk bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dari kegiatan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, kegiatan bakti dengan masyarakat, dengan umat ataupun dengan lingkungan. Ini dibuktikan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang di suatu tempat, di suatu wilayah ini sahabat-sahabat Ansor menjadi garda terdepannya dalam untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Kemudian dari sisi yang lain untuk kemandirian organisasi ataupun dari sisi yang lain untuk kemandirian kader, kita banyak menciptakan peluang-peluang bagi sahabat-sahabat khususnya untuk mendapatkan posisi-posisi strategis di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita distribusikan kader di situ sebagai pendamping sosial, sebagai aparatur sipil, sebagai tenaga-tenaga profesional. Kemudian sisi yang lain untuk mengawal proses demokrasi sebagai penyelenggara dan tenaga-tenaga yang lain. Saya kira di situ juga bisa dihinggapi dan juga bisa maksimalkan peran oleh sahabat-sahabat Ansor. Tentu sebagai cara untuk bisa memastikan bahwa Ansor ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga di seluruh bidang harapan. Sahabat-sahabat pun tetap kita bekali agenda-agenda rutin tahunan poskomudi ya, sebagai cara kita untuk menambah pamitan untuk para pemudik, untuk masyarakat di secara umum, bersih-bersih masjid, musola, lingkungan, makam ketika momen harlah dan sebagainya. Kemudian dari bidang-bidang yang lain ya, kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang lain, saya kira ini sebagai wujud bagaimana Ansor Brebes mau mampu menunjukkan eksistensinya di kabupaten maupun di wilayah desa kecamatan masing-masing. Kira-kira itu Pak. Ya emang Pol
Hudson. Ya sahabat, kemudian ada lagi sebuah ciri khas dari Ansor, yaitu tagline yang diusung berupa satu komando. Ini saya kira merupakan sebuah tagline yang sangat populer ya bagi kader di Ansor. Itu sebenarnya penjelasan dari satu komando itu seperti apa, sahabat? Satu komando itu dimaksudkan adalah cara kita untuk bergerak di dalam organisasi. Artinya bergerak di dalam organisasi bahwa pemaknaan satu komando itu agar sahabat-sahabat itu di Kabupaten Brebes ya maupun mungkin di nasional, di seluruh Indonesia maupun di beberapa cabang istimewa itu serempak, sama, seirama, dan juga sesuai dengan cita-cita dan tujuan organisasi. Maka ada dua hal yang memang menjadi pegangan, yaitu taat aturan. Taat aturan itu bahwa kita itu di dalam berorganisasi pasti punya beberapa rujukan, punya beberapa dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk bergerak. Peraturan dasar, peraturan rumah tangga, peraturan organisasi, keputusan pimpinan organisasi dari tingkatan pusat sampai tingkatan ranting. Ini menjadi pijakan oleh setiap kader, setiap anggota maupun pimpinan organisasi dalam mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan Ansor ke depan. Ini yang pertama, pedoman di dalam bergerak yaitu sesuai dengan aturan, mentaati aturan-aturan. Yang kedua, patuh terhadap pimpinan. Artinya patuh terhadap pimpinan itu kita diajarkan di dalam organisasi itu sesuai dengan arahan, sesuai dengan kebijakan dari pimpinan tertinggi, baik di tingkatan pusat, wilayah, cabang, kemudian tanah cabang, dari tingkatan ranting. Pimpinan-pimpinan kita di dalam organisasi pasti akan dijadikan sebagai rujukan, akan dijadikan sebagai dasar kita untuk bergerak, menata dan mengelola organisasi. Ini yang menjadi hal di dalam kita untuk bergerak biar serempak, seirama, dan juga sesuai dengan cita-cita organisasi. Maka dua hal itu, taat aturan dan patuh pimpinan, memang harus didengungkan dan juga diaplikasikan di dalam kehidupan berorganisasi. Kalau kita ingin melihat Ansor yang besar, bangsa yang besar, organisasi yang besar, maka kita juga pun harus bergerak seirama, tidak sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Dalam sisi-sisi yang lain, dalam kondisi-kondisi yang lain, saya kira pemaknaan satu barisan, satu komando itu pun sahabat-sahabat tidak apa ya, mengkonsumsi terlalu ataupun mengkonsumsi secara mentah-mentah, karena keterlibatan sahabat-sahabat di dalam forum-forum organisasi ini yang menjadi rujukan. Jadi tidak sekedar DPR, TPO, hasil rapat keputusan organisasi itu dijadikan rujukan. Jadi kita pun diajari bahwa kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bermusyawarah, bermufakat,
masyarakat, kemudian nanti diaplikasikan dalam aksi kegiatan-kegiatan keorganisasian. Satu komando itu satu instruksi, satu barisan, taat aturan, juga patuh pimpinan. Jadi tidak hanya sekedar PDPRT, PO saja, tapi kita diajari juga tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dengan bermusyawarah, rapat-rapat, kegiatan-kegiatan musyawarah, kegiatan-kegiatan untuk kita berkumpul itu dijadikan sebagai pedoman. Apa yang menjadi keputusan kita di dalam forum rapat itu yang dijadikan sebagai keputusan bersama dalam organisasi. Kadang itu banyak sahabat-sahabat mengelola mentah-mentah malas atau komando, tidak paham akan proses apa yang menjadi rujukan. Saya kira apa yang menjadi keputusan organisasi dasarnya adalah satu, forum-forum resmi organisasi, dan juga keputusan-keputusan hasil musyawarah organisasi. Saya kira kalaupun ada yang belum paham makna daripada satu komando tersebut, saya kira pun mungkin belum juga mendalami mungkin kegiatan-kegiatan apa cara pengambilan keputusan di dalam kegiatan gerakan muda Ansor. Saya kira kalau sudah menyelami, mengikuti secara dalam, mengikuti secara menyeluruh, mungkin paham, oh ini tata cara pengambilan keputusan di dalam gerakan muda Ansor yang dijadikan sebagai rujukan kita untuk bergerak. Maka kira-kira itu pemaknanya. Memang kita di Ansor itu juga selalu mengingatkan. Artinya mengingatkan itu bukan kita mengintervensi kata-kata di bawah, mengingatkan baik mereka. Itu ada sebuah sisi yang bisa dikatakan kontradiksi, di mana kemudian kader-kader itu menganggap bahwa tagline tersebut, satu komando itu menjadi penghambat bagi mereka untuk lebih leluasa berekspresi dan bergerak cepat. Kemudian di sisi lain juga menganggap bahwa satu komando tersebut adalah merupakan sebuah upaya dari pimpinan untuk mengintervensi kebebasan mereka. Jadi dianggap bahwa satu komando tersebut adalah merupakan cara dari para pimpinan untuk mengambil, dianggap mengambil keuntungan bagi perseorangan. Itu kalau menurut sahabat bagaimana? Jadi kami sampaikan kalau tahu betul bahwa tata cara pengambilan keputusan di dalam gerakan muda Ansor, kemudian tata urutan dalam peraturan gerakan muda Ansor, itu PDPRT yang berbagai. Yang pertama PDPRT, PD peraturan dasar rumah tangga, kemudian peraturan organisasi, dan keputusan-keputusan pimpinan organisasi. Maka kadang sahabat-sahabat itu mangkat rapat itu tidak mengikuti proses di dalam pengambilan keputusan ya. Padahal di dalam proses pengambilan keputusan itu di dalam forum rapat bermusyawarah itu adalah forum untuk kita mendengarkan ya aspirasi daripada sahabat-sahabat sekalian, mendengarkan masukan-masukan dari sahabat-sahabat sekalian. Ketika sudah diputuskan ini menjadi keputusan organisasi, keputusan bersama, maka sudah kita laksanakan. Saya kira kepentingan daripada Ansor hari ini kepentingan jangka panjang. Jadi kita sering menyampaikan bahwa Ansor itu besar, NU itu besar, tapi tidak diimbangi, tidak ada perwujudan bahwa kepatuhan seorang kader, kepatuhan seorang anggota jamaah terhadap pimpinan di organisasi. Ini saya kira pemaknaan satu komando ini ke pemaknaan Ansor besar, NU besar itu saya kira nggak ada. Kayak ini saya kira sebagai salah satu latihan kita di gerakan muda Ansor. Jadi ketika makna nanti ketika sudah menjadi pengurus NU ya, jadi ketika Rois Am
mempunyai perintah apa, Rocky Surya punya perintah apa, nanti bisa dilaksanakan sampai ke level grassroots ya paling bawah, kira-kira seperti itu pemanang satu komando. Jadi bukan ataupun tidak anu lah, tidak sekonyong-konyong kita memberikan perintah tanpa ada dasar yang jelas. Semua melalui proses-proses yang legal, prosedural organisasi, tinggal nanti disampaikan oleh pimpinan ke bawah seperti apa. Dan saya kira dengan proses-proses yang seperti itu, kita masih tergolong organisasi yang baik melalui proses-proses pengambilan keputusan yang juga prosedur, proses-proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada, tidak sekonyong-konyong. Seperti itu. Berarti bisa garis bawahi bahwa role Hafizul. iya sahabat, terkait dinamika yang ada di Ansor di Kabupaten Brebes ini ada sesuatu hal yang menurut kami sebagai kader itu adalah sesuatu yang membanggakan. Itu dimana dalam pilkada kali ini itu Ansor Brebes berupaya atau berikhtiar mengantarkan kadernya ikut berkontestasi di pilkada Brebes ini. Itu mungkin sahabat bisa menceritakan bagaimana kejadian tersebut, asal usulnya bagaimana, kemudian ya proses-proses yang dilalui itu seperti apa, dan kemudian hasilnya seperti apa menurut sahabat. Jadi ini menjadi keputusan organisasi. Jadi kalau flashback ke belakang, tahun 2019 itu kita menyelenggarakan rapat kerja di gedung DPRD ya Kabupaten Brebes. Jadi dalam forum rapat kerja tersebut ada masukan dari peserta raker, salah satunya ketika di dalam komisi program kerja jangka panjang itu mencantumkan kader Ansor harus ikut berkontestasi aktif dalam pemilihan umum 2000, pemilihan umum, kemudian pilkades dan juga pilkada, konteksnya masih luas. Nah, memang secara alamiah banyak potensi daripada kader Ansor untuk menduduki jabatan-jabatan politis, baik sebagai kepala desa, anggota legislatif, dan yang memang menjadi salah satu keinginan di pemilihan kepala daerah. Karena pada saat rapat itu 2019, terdekat adalah 2024, maka itu kita tindak lanjuti melalui forum-forum yang lebih. Ketika 2019 kita memutuskan keputusan tersebut ya, kemudian ditindaklanjuti dalam setelah COVID ya, setelah COVID 2022 kita raker lagi di MTS, muncul lagi wacana tersebut ya, sebagai euforia daripada sahabat-sahabat ingin mendistribusikan kadernya ikut kontestasi kepala daerah. Nah, di raker jam 2022 itu masih bisa diobrolkan. Nah, akhirnya pimpinan cabang membuat rencana teknis ya. Rencana teknis itu yang menerjemahkan keinginan-keinginan sahabat ke dalam hal yang lebih teknis dan lebih terarah ya. Akhirnya setelah itu 2022 kita raker, kita menindaklanjuti jajak pendapat ya, dengan teman-teman ranting dan sebagainya, semua kita coba instrumennya melalui Google Form dan sebagainya. Kita rakor-rakor di tingkatan cabang, rapat pleno, kemudian rakor bersama PAC, kemudian PAC mengajak ranting-ranting untuk berembuk juga. Akhirnya diputuskan bahwa
kita mengikuti kontestasi pilihan kepala daerah, walaupun kita saksikan bersama hari ini belum berhasil ya, tapi menurut kami sekali beransor Kabupaten Brebes bisa mengikuti, mewarnai perhelatan pesta demokrasi, saya kira sesuatu yang baik lah bagi keberlangsungan demokrasi, walaupun belum berhasil. Tapi saya kira bukan ending akhirnya ya, bukan ending akhirnya berhasil atau tidak, saya kira, tapi lebih ke depan itu berarti Ansor sudah bisa mengkonsolidasikan semua elemen di bawah, ikut mewarnai percaturan politik yang ada di Kabupaten Brebes. Mungkin satu-satunya OKP yang berani ikut serta di kontestasi pilkada hanya Ansor. Mungkin bisa disebut nama? Ya, ketua kita sahabat Ahmad Musik. Karena memang di dalam penjaringan itu saya mendapat survei ya, secara internal memang hampir sekitar 79%, 80% itu teman-teman ingin mengusung jabatan ketua kita sebagai calon kepala daerah di posisi wakil bupati. Ya, karena memang realistis ya posisinya. Maka saya kira ini langkah awal ya, dan ke depan pun Ansor bisa survive lagi, menunjukkan tajinya di hajatan-hajatan kontestasi. Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi kita semua. Kata-kata Ansor mengikuti tahapan ini dari awal sampai dengan akhir. Biasanya kita kan berumah tangga ya, tapi ini kan prosesnya kita tahu gimana. Maka yang masih menjadi kekurangan kita gimana, menjadi kerugian untuk evaluasi di masa yang datang, untuk urusan politik yang seperti itu. Tapi kita menjaga betul selama perhelatan kemarin, kita keputusan organisasi ya, pergerakan berdampak, tapi kita menjaga betul marwah organisasi tetap menggunakan baju yang lain. Ansor dilepas semua, menggunakan relawan ataupun wadah-wadah yang lain di situ sebagai wadah pergerakan politik sahabat konsultasi. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ya kita mendapatkan buah dari perjuangan kita yang sudah dilakukan dalam waktu mulai dari 2019 sampai dengan 2020. Kira-kira seperti itu. Berarti tidak hanya berhenti sampai di sini ya? Ya, langsung menatap ke depan lah. Betul. Artinya bukan hasil berhasil atau tidak ya, lebih ke bagaimana kita menunjukkan kekompakan, soliditas Ansor di lingkungan NU khususnya, di masyarakat khususnya, bahwa kita pun punya andil, punya pemikiran, punya keinginannya untuk bisa merubah ataupun memperbaiki kondisi bangsa, kondisi masyarakat melalui caranya, ya salah satunya melalui pilkada konstitusional lah. Mungkin yang terakhir, bagaimana Ansor ke depan, apa yang akan dilakukan Ansor ke depannya? Ini bukan hanya meliputi dari segi politik saja ya, tapi semuanya, sosial, politik, ekonomi mungkin dan sebagainya. Itu mungkin bagaimana langkah Ansor ke depannya, siapa? Kalau menurut saya gini, Ansor itu kan hari ini sudah terngiang ya, namanya di masyarakat. Kemudian keberadaannya juga sudah eksis, posisinya sudah diperhitungkan di masyarakat. Tinggal bagaimana nanti meningkatkan nilai pengabdiannya saja. Nilai pengabdian itu ada berbagai macam. Jadi kita tingkatkan ataupun kita perbaiki cara manajemen internal organisasinya. Kita tingkatkan bagaimana untuk kedepannya memberikan kontribusi pada masyarakat. Kalau dari sisi internal, saya kira kita tinggal bagaimana bisa mewujudkan kemandirian kader dan juga kemandirian organisasi.
kemarin masih belum paripurna lah saya kira. Tugas daripada Ansor Brebes ke depan itu harus diselesaikan kaitan dengan bagaimana menciptakan kemandirian kader maupun kemandirian organisasi, peluang-peluang yang bisa ditangkap oleh kader dan juga lembaga-lembaga, badan-badan usaha yang nanti bisa digarap dan juga dikelola secara mandiri, secara profesional oleh Ansor dan juga oleh Pancer. Kemanfaatannya untuk Ansor, kemanfaatannya juga untuk kader nanti ke depan itu saya kira yang menjadi PR. Saya kira arah ke situ sudah ada, tinggal bagaimana nanti menyusun rencana teknis untuk membangun badan usaha, lembaga usaha yang nanti dampaknya untuk organisasi maupun kader secara. Kemudian sisi eksternal banyak ya, saya kira harapan-harapan daripada masyarakat ataupun tugas-tugas nanti yang harus dilaksanakan oleh Ansor di masa akan datang. Contoh saya kira banyak di daerah kota misalnya. Ini Brebes kan demografisnya ataupun secara kondisi geografis masyarakat dan juga lingkungan ini kan macam-macam dan juga berubah ini ya, kita kan setiap pagi itu kedatangan ataupun banyak orang-orang di luar Brebes ya bekerja di sini kan banyak kawasan-kawasan ataupun pabrik-pabrik di daerah Brebes. Jadi Ansor juga harus masuk ke situ itu dalam rangka untuk dakwah. Kalau segmentasi itu ataupun garapan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya kira nilai kemanfaatan Ansor akan lebih banyak diterima oleh masyarakat ya. Tidak hanya orang Brebes tapi juga lingkungan di sekitar Brebes, masuk ke pabrik-pabrik ya, kemudian menggaungkan ya dakwah Islam yang moderat, toleran, kemudian Islam yang rahmatan lil alamin ya, mengisi kegiatan-kegiatan di masyarakat ya, khususnya ini daerah-daerah perkotaan ini mungkin menjadi sasaran khusus ya, harus dipetakan betul kira-kira daerah-daerah mana saja yang harus lebih ditekankan. Ini nanti ke depan tugas dari para dai-dai muda mengurus MDSRA ke depan harus menyasar ke situ. Artinya tidak hanya sekedar di kalangan internal saja, tapi lebih keluar. Itu yang kedua. Dan terakhir saya kira dibutuhkan sebuah sistem. Saya kira di era sekarang dengan era gadget ya, ataupun mungkin di era serba elektronik dan sebagainya ya, ini masa transisi untuk bisa ke sana. Pengelola organisasi serba harus digitalisasi. Dengan serba digital ini nanti dibutuhkan SDM yang mampu cakap di bidang digital ya, juga mampu di bidang IT pengelolaan organisasinya nanti. Ini mungkin masa transisi, tapi kita juga harus siapkan kader-kader yang betul-betul mumpuni di setiap bidang. Artinya sudah tidak seperti dulu ya. Kita cari pengurus susah, cari kader susah. Tapi kayaknya mungkin di masa-masa yang datang lebih mudah. Tinggal nanti dikelompokkan sesuai dengan pembidangan. Si A faknya bidang ini lebih concern di situ. Jadi nanti organisasi bisa lebih cepat bergeraknya, lebih bisa memberikan dampak yang
lebih baik untuk sisi kader dan juga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat secara umum. Kira-kira seperti itu.